Allah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslim muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat demi nikmat yang terus Allah curahkan kepada kita sekalian. Di antaranya pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul bermajelis dalam majelis ilmu, majelis dzikir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai perkumpulan kita pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita sekalian ilmu yang bermanfaat, amal yang salih, dan juga tambahan keimanan, ketakwaan, dan keistiqomahan di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam hingga ajal menjemput kita. Allahumma amin. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan masih di dalam pembacaan kitab Mukhtasar Kitab Al-Kabair, yang mana kitab ini Al-Kabair adalah karangan Al-Imam Syamsuddin Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Kemudian diringkas ya, dan ditambahkan wayalihi kitab Al-Muharramat wal Manhiyat. Jadi setelah Al-Kabair diringkas Pak ya, karena kitabnya tebal Al-Kabair itu ya, diringkas. Kemudian ditambahkan dengan kitab Al-Muharramat, perkara-perkara yang diharamkan, wal Manhiyat, perkara-perkara yang dilarang ya. Maka ini kita insya Allah akan membahasnya ya, yaitu kita sudah masuk pada dosa besar nomor ke-36. Dosa besar nomor ke-36. Sudah banyak Pak ya, tidak terasa sudah nomor 36. Ya. Karena enak di sini kitab ini adalah mukhtasar, jadi tidak panjang. Setiap dosa besar itu pembahasannya paling hanya 1-2 paragraf begitu, ya, 1-2 dalil, hanya sedikit saja yang sampai 1 halaman atau 2 halaman. Ya. Maka kita masuk dosa nomor 36, yaitu adamu tanazzuhi minal baul, tidak menjaga diri dari air kencing. Tidak menjaga diri dari apa? Dari air kencing. Ternyata ini adalah termasuk dosa besar. Berkata di sini wa huwa syi'arun nasara, dan ini adalah salah satu ciri khasnya orang-orang Nasara. Ya. Yang mana mereka itu kalau pipis Pak langsung selep dimasukkan ke celana begitu saja. Ya. Jadi tidak dibersihkan. Makanya ada itu orang ya masuk Islam itu gara-gara dia itu laundry Pak. Ya. Laundry dia bedakan pakaiannya kaum muslimin dengan pakaiannya yang non muslim. Ya. Kan beda Pak ya, orang yang beristinja dengan yang tidak beristinja. Ya. Maka dari situ kok beda begitu. Akhirnya malah masuk Islam. Ya. Makanya kisahnya Robin Hood ya Pak. Robin Hood itu ketika kalau kita lihat literatur Islam, ya kata guru saya Ustaz Abdul Rahman At-Tamimi, Robin Hood itu ketika dia dipenjara oleh kaum muslimin ketika perang salib, maka dia dimuliakan sebagai tawanan itu Pak. Ya, dimuliakan, ya dikasih makan ya. Nah, kemudian apa? Dia melihat orang muslim itu mandi ya. Kalau Jumat mandi bersih pakai wangian ya. Beda dengan keadaan mereka. Ya, di negerinya sana. Di negeri Inggris sana, Pak, ya. Makanya kemudian ketika dibebaskan si Robin Hood ini pulang dia, Pak. Pulang ke negerinya mendapati kezaliman seperti itu, beda dengan keadaan kaum muslimin. Penuh dengan keadilan, ya. Dia pulang ke sana, wah kok
zalim begini, akhirnya dia pun menjadi pencuri yang soleh, gitu ya. Ya namanya juga bukan muslim Pak, ya kan dia nggak ngerti Pak, ya. Dia main, wah ini kok tidak adil disebut banyak kezaliman, akhirnya dia mencuri untuk orang-orang miskin, itu merampok untuk orang-orang miskin, itu. Dan dia itu disenangi oleh para wanita saat itu. Kenapa? Karena dia ikut-ikutan kaum muslim mandi, ya, sisir, terus pakai wewangian, ya. Makanya disenangi saat itu, ya, menjaga kebersihannya. Nah, karena ini termasuk hal yang mungkin kita anggap sepele Pak ya, istinja, ya, membersihkan dari kotoran, ya. Tapi ya untuk zaman dulu apalagi Pak ya, di zaman kegelapan saat itu ini luar biasa, ya. Sampai pipis saja ada apa? Ada syariatnya, ada sunnahnya, ada aturannya luar biasa, Pak. Ya. Menunjukkan memang agama ini nggak mungkin dibuat-buat oleh seorang manusia biasa. Ya. Sampai seluruh kaum muslimin standar semuanya pipis ya harus istinja itu kan luar biasa Pak. Ya, ada standarnya. Ya. Makanya kita jangan lepas dari standar ini yaitu apa? Syariat Allah. Karena ada yang lewat nggak ikuti standar ya, akhirnya apa? Membuat sendiri. Ya, kalau pipis harus pakai cara begini, harus dibegini istinjanya caranya macam-macam itu juga ya kebidahan-kebidahan itu sudah keluar dari standar Pak. Ya, maka kita harus ikuti standarnya Allah dan Rasulnya, itulah cara hidup yang terbaik. Ya. Maka di sini ada mutanazzuh minal baul wa huwa syiarun nasara. Ini adalah ciri khasnya orang-orang Nasara Pak. Ya, syiarnya mereka. Disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabrain. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati dua buah kuburan. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, innahuma la yu'adzabani. Sesungguhnya kedua penghuni kuburan ini sedang diadab. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan, Pak. Ya, kalau beliau nggak diperlihatkan, beliau juga nggak ngerti begitu. Cuman beliau ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keduanya ini sedang diadab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan tidaklah keduanya itu diadab gara-gara suatu perkara yang besar. Ya. Artinya bukan berarti ini bukan dosa besar, ini dosa besar. Cuma besar di sini maksudnya dia itu bukan perkara yang sulit untuk dihindari, sebenarnya itu gampang. Ya. Seharusnya bisa selamat, seharusnya bisa tidak diadab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, tidaklah mereka diadab karena suatu perkara yang besar. Sebenarnya ya gampang untuk menjaganya itu. Ya. Wa fi riwayatin, makanya disebutkan dalam riwayat lain Pak, disebutkan bala innahu kabir. Ya, padahal dia dosa besar. Tapi dia itu nggak besar, itu nggak sulit untuk dihindari sebenarnya begitu. Amma ahaduhuma fakana la yastanzihu minal baul. Adapun yang satu, ya, yang makam yang satu ini dia diadab gara-gara tidak yastanzih. Ya, nah, yastanzih di sini ada tiga penafsiran para ulama. Yang pertama adalah dia tidak menutup auratnya ketika pipis, Pak. Ya. Jadi ya di pinggir jalan itu kelihatan sama semua orang. Ya. Ini penafsiran yang pertama. Yang kedua adalah yaitu dia tidak menjaga pakaiannya. Ya. Jadi pakaiannya itu terkena pipis, harusnya kan dicuci Pak bagian yang terkena itu. Nah, ini tidak, ya. Langsung selep dipakai sholat. Ya. Kemudian penafsiran yang ketiga adalah layas tabri, dia tidak membersihkannya, tidak beristinja setelah pipis. Jadi ini tiga ini Pak, ya. Tidak menjaga aurat, nanti pipis sembarangan. Yang kedua adalah tidak menjaga pakaiannya, dan yang ketiga adalah dia tidak beristinja setelahnya. Nanti tiga-tiganya ini harus dijaga Pak. Ya. Karena memang ada tiga penafsiran yang disebutkan oleh para ulama kita. Maka yang satu gara-gara dia tidak menjaga dirinya dari pipis,
Adapun yang kedua, maka dia diadab gara-gara berbuat namimah. Ya, gara-gara berbuat namimah. Apa itu namimah? Yaitu mengadu domba. Dan juga di antara penafsiran namimah adalah ghibah. Ya, berbuat ghibah. Jadi hati-hati, ini dua hal yang banyak menjatuhkan manusia dalam adab kubur. Ya, khususnya yang pembahasan kita nomor 36 adalah tidak menjaga diri dari air kencing. Kemudian di sini penulis beliau berkata, wa may yu'adzabani fi kabirin, dan tidaklah keduanya diadab gara-gara suatu perkara yang besar. Ma'annahuma lam yu'adzaba fi amrin kana yakburu alaihima aw yashukku fi'luhu. Yaitu maknanya adalah kedua orang ini tidaklah diadab gara-gara perkara yang berat, yang sulit, enggak. Ya. Lau arada an yaf'ala, tapi sebenarnya mudah kalau keduanya mau melakukannya. Wa huwa tanazzuh minal bauli wa tarkun namimah. Yaitu kedua hal tersebut adalah menjaga diri dari pipis dan meninggalkan namimah. Kan gampang sebenarnya, Pak. Tidak susah, tidak berat, tidak sulit, ya. Tapi gara-gara kalah dengan hawa nafsunya, dengan kemalasannya, maka dia pun akhirnya adab kubur, waliyatubillah. Waladhi la yataharras minal baul fi badanihi wa thiyabi yakunu najasan. Orang yang tidak menjaga dirinya dari air kencing, baik pada badannya atau pada pakaiannya, maka menjadi najis. Wallahu subhanahu wa ta'ala wa yaqul, padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Muddathir ayat keempat, Allah memerintahkan kita, Pak, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Ya. Nah ini kalau pipis, terus bajunya kena pipis, Pak, ya berarti kan nggak suci, berarti najis. Wa ada mutanazzu minal baul yashmal man yakum min hajatihi bisur'ah qabla an yanqati bauluhu fatabqa qataratun tulawis ba'da thiyabih. Di antara bentuk-bentuknya di sini kata penulis, ya, yaitu tidak menjaga dari pipis adalah mencakup orang yang dia ketika pipis terburu-buru, Pak. Ya, ketika pipis apa, Pak? Terburu-buru. Maka dia pun menyelesaikan pipisnya itu sebelum pipisnya itu terhenti dengan sempurna. Ya. Sehingga ada tetesan-tetesan yang tersisa, sehingga dia pun keluar, menyebabkan pakaiannya itu menjadi najis. Ya. Maka memang harus sabar, Pak. Ya. Dikeluarkan seluruhnya sampai sudah keluar semua, dibersihkan, baru pakai pakaian. Kemudian bentuk lainnya, au an yatrukal istinja, atau dia tidak beristinja, habis pipis langsung selep dimasukkan ke dalam celana dalam, Pak. Ya. Nah, ini juga, Pak, najis tentu saja, ya. Dan terancam adab kubur, waliyatubillah. Atau bentuk lainnya, al-istijmar au yuhmil fihima, atau istijmar, ya, dengan batu atau dengan tisu bisa sebenarnya, Pak. Boleh istinja pakai tisu itu, boleh minimal 3 kali dengan 3 batu atau dengan 3 kain tisu, atau lebih kalau memang masih dianggap dibutuhkan, gitu, ya. Maka ketika dia tidak melakukan itu, maka terancam adab kubur, Pak. Ya. Maka harus berhati-hati, ya. Wa min aktsari suwari adami tanazzuh, juga di antara bentuk lainnya yang umum yang banyak terjadi, ya. Wa adamul istitar minal baul, tidak menjaga diri dari kencing, yang paling banyak menyebar di antaranya adalah pada zaman ini, yaitu anna ba'dal marahid fiha amakin liqada'il hajah musbatah fil judron
yaitu adanya tempat-tempat urinoir itu Pak ya, tempat pipis itu, ya. Itu yang menempel di dinding. Nempel di dinding, Pak. Ya. Wa maksyufah, nggak tertutup, Pak. Jadi kalau ada dua orang samping-samping itu bisa melihat, Pak. Gitu. Kan kelihatan, Pak. Ya. Ngelirik aja sudah kelihatan auratnya. Nah, ini termasuk yang nggak boleh, Pak. Ya. Yaqifu amamaha syakhsu. Orang berdiri di depannya itu. Ini untuk laki-laki, Bu ya, bukan untuk yang ibu-ibu kan nggak ada, ya. Ini untuk bapak-bapak, Bu, ya. Jadi tempat pipisnya itu nempel di dinding gitu, ya. Nanti bapak-bapak yang berdiri di situ, kemudian pipis di situ. Nah, itu terkadang itu sama sampingnya itu tidak ada pembatas, Pak, ya. Jadi bisa kelihatan. Ada pembatas juga kadang pembatasnya itu ya kurang begitu. Ya. Jadi tetap bisa kelihatan begitu. Maka ini juga termasuk tidak menjaga diri ketika pipis Bapak sekalian. Ya. Dan amat disayangkan banyak di masjid-masjid seperti itu juga Pak. Ya. Yaqifu amama syakhs, bapak-bapak itu berdiri di depannya itu pipis, fayabulu amaman nas duna hayain, dia pun pipis bisa terlihat oleh orang-orang tanpa rasa malu. Tsumma yarfa'u libasahu wa yalbisahu 'alan najasah. Kemudian ketika dipakai celananya itu pun ya terkadang muncat kemana-mana Pak, ya kan? Karena namanya di depannya Pak ya. Kadang itu apa? Muncratannya itu terkena pakaiannya Pak, ya, terkena pakaiannya. Setelah itu mau mau istinja nggak ada airnya Pak, ya. Akhirnya beberapa tempat disediakan ember-ember begitu ya, bawa ciduk sendiri begitu. Karena kan nggak ada airnya itu Pak, ya nggak bisa dipakai untuk cebok begitu ya, untuk istinja awal istijmar. Wa bihadza yakunu qad jama'a amrayni, berarti dia sudah mengumpulkan ya dua perkara yang sama-sama buruknya, ya, yaitu dia tidak menjaga dirinya dari air pipis, dia juga tidak menjaga auratnya, ya. Apalagi kalau sampai tidak istinja, jadi tiga-tiganya ini semua Pak, ya. Nggak jaga aurat, nggak jaga pakaiannya, juga tidak beristinja, ya. Maka ini sangat-sangat berbahaya, ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna amata adabil qabri fil baul atau minal baul. Sesungguhnya kebanyakan adab kubur itu mayoritasnya gara-gara air pipis, ya. Maka harus berhati-hati, ya. Selanjutnya dosa besar nomor ke-37, yaitu wasmud dabah fil wajah. Wasm, ya, memberi tanda di wajah hewan. Artinya dinyos gitu ya, ditato begitu Pak ya. Biasa hewan itu kan kalau dikasih tanda itu pakai besi panas, ya, untuk menandai itu miliknya. Cos begitu. Nah, ini ditaruh di wajah, ya. Ini mengenyos ya, mentato wajah hewan. Ini nggak boleh, ya, termasuk dosa besar. Apa dasarnya? Yaitu hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya. Nabi alaihissalatu wassalam pernah bersabda, ama balagakum anni la'antu man wasamal bahimah fi wajhiha au darabaha fi wajhiha. Apakah belum sampai kepada kalian bahwasanya sungguh aku melaknat orang yang mentato wajah hewan, ya. Artinya pakai besi panas itu Pak ya, untuk memberi tanda di wajah hewan, atau memukul hewan di wajahnya, juga tidak boleh, ya. Maka ini terkena laknat, ya. Makanya di antara dosa besar itu cirinya adalah adanya laknat, ancaman laknat. Kalau ada laknat dari Allah dan Rasulnya, berarti itu termasuk dosa besar yang harus dijauhi.
Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tumathilu bil bahaim, jangan kalian menyiksa hewan. Ya, di apa namanya? Termasuk tadi mentato tadi, Pak. Ya kan luka, sakit. Kasihan hewan itu. Jangan dipotong buntutnya atau apa, disiksa nggak boleh. Ya. Begitu pula dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, nah Rasul sallallahu alaihi wasallam anil darbi fil wajhi wa anil wasmi fil wajhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang memukul di wajah dan mentato di wajah. Ya, mengecap hewan dengan besi panas di wajahnya. Ini nggak boleh, Pak. Juga memukul wajah. Ya, memukul wajah ini dilarang, ya. Baik hewan ataupun sesama manusia nggak boleh, Pak. Ya, ada larangannya. Tidak boleh, ya. Jadi memukul wajah, ya. Terus bagaimana Ustaz? Sekarang misalnya orang yang ikut bela diri, ikut apa namanya? Mix apa begitu ya? Ya, itu kan pukul-pukulan Ustaz. Ya itu termasuk tidak boleh. Ya. Kenapa tidak boleh? Kata para ulama menjelaskan karena di wajah kita ini ada semua panca indera ada, Pak. Betul nggak, Pak? Coba dicek, Pak. Panca indera apa saja? Indera penglihatan, mata. Ada di mana, Pak? Ada di wajah, Pak. Indera penciuman, apa? Hidung, ya. Ada di mana? Ada di wajah, Pak. Indera pengecap ada juga di wajah, Pak, lidah. Indera pendengaran ini di samping wajah juga, Pak. Ya, di kepala ini, makanya nggak boleh, Pak. Ya, ini juga ada kulit juga ada. Ya, maka lihat bagaimana Islam luar biasanya, Pak. Ya, tidak boleh memukul wajah. Ya, maka ya inilah syariat Islam. Ya, seharusnya memakai apa pelindung begitu dan memukul ya di bawah kepala. Ya, itu pun untuk latihan saja ya. Maka ini dilarang. Ya. Wa bihadhil munasabah nudzakiril aba wal mudarrisin alladzina i'tadu darba abnahim aw talamidhihim alal wajhi. Dan di kesempatan ini juga sini penulis mengingatkan para ayah, ya, para guru, ya, termasuk para suami juga ini yang suka KDRT, yang mereka suka memukul anak-anaknya, murid-muridnya, ya, mukul pembantunya, mengatas suka kekerasan, Pak. Ya. Apalagi kapan itu yang lagi viral itu sampai ditendang kepalanya, Pak. Ya, itu sudah memang sudah keterlaluan, Pak. Ya, tidak boleh. Ya. Pukul saja tidak boleh, apalagi ditendang seperti bola. Ya. Maka annama yaf'alunahu la yajuz, apa yang diperbuat itu adalah tidak boleh, Pak. Enggak boleh memukul wajah, menampar, ya. Menculek mata, enggak boleh, ya. Ini karena wajah ini dimuliakan, dijaga. Hatta laukana iqoban, bahkan kalaupun memang itu adalah hukuman, ya. Bagi anak tersebut atau murid tersebut tetap enggak boleh memukul kepala. Ya. Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahan dzalika, karena hal tersebut dilarang oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa li'anna darba 'alal wajhi aw ma yusamma bil kaf, karena pukulan kepada wajah atau ditampar, ya, itu sampai ada perlombaannya. Saya pernah lihat itu, Pak. Muncul begitu ada perlombaan menampar, Pak. Itu tampar-tamparan. Wah, begitu, ya. Yang kalah dulu pingsan dulu ya, kalah berarti. Ya. Maka itu fihi ihanatul wajhi, ada penghinaan kepada wajah, yang mana wajah ini sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dimuliakan untuk ya membaca Quran, untuk menangis karena Allah, ya untuk berzikir, untuk mendengar ya kebaikan-kebaikan, dimuliakan. Ya, untuk bersujud kepada Allah, ya. Maka jangan justru dihinakan, sudah dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kepala ini ditempatkan di atas, Pak. Ya. Karena banyak kebaikan-kebaikan yang muncul dari kepala tersebut. Makanya kalau orang itu dia tidak memberikan kebaikan dari
wajahnya dari kepalanya ini, nanti di antara hukumannya di akhirat adalah tidak bisa berjalan dengan kakinya berjalan di atas wajahnya, Pak. Ya, itu penghinaan memang. Allah hinakan. Jadi di hari kiamat itu ada orang yang jalan itu di atas wajahnya, nyeret wajahnya, Pak. Kok bisa, Ustaz? Walau alam, Pak. Ya. Nanti akan kita lihat di hari kiamat, ya. Mudah-mudahan kita selamat, ya. Alladzi karramallahu bihil insan, yang mana Allah memuliakan manusia dengan wajah tersebut. Wa kadza qaul qabbahallahu wajah. Begitu pula ucapan, ya, semoga Allah memburukkan wajah. Nah, ini juga nggak boleh, Pak. Ya. Ataupun yang semakna. Ini penghinaan kepada wajah, nah itu nggak boleh. Fala yasih istikhdamuhu, tidak boleh diucapkan. Ya. Ya kalau hewan saja dimuliakan, Pak, ya tidak boleh disiksa, nggak boleh dipukul, apalagi wajahnya manusia. Ya. Selanjutnya, hadis nomor ke-38, yaitu adalah